Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syarul muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali duduk bersama, berkumpul di tempat ini, kembali melanjutkan kajian Islam, membahas dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran serta hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan membahas judul yang diumumkan oleh panitia, ilmu akan menuntunmu dalam beramal. Tidak diragukan bahwa di dalam beragama Islam kita diwajibkan untuk berilmu. Sebagaimana dimaklumi di dalam banyak ayat dan banyak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ilmu terkait dengan akidah, keyakinan, atau ilmu yang terkait dengan muamalah, amalan anggota badan kita. Sangat banyak perintah Al-Quran, demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Dan buah dari belajar itulah yang dinamakan dengan amalan. Tidak bermanfaat ilmu jika tidak ada hasilnya berupa amalan. Dengan beramal terhadap apa yang kita tahu, apa yang kita ilmui, disitulah baru kita diuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini menuntun kita kepada seluruh masalah, seluruh perkara yang terbaik. Yang Allah berikan kabar gembira adalah yang beriman, yang beramal soleh. Allah katakan, inna hadzal Qur'ana
yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, yang paling baiknya, yang paling lurusnya. Setelah itu kata Allah, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-shalihat, yang mengamalkan amalan-amalan soleh, anna lahum ajran kabira, bahwasannya bagi mereka pahala yang besar. Semangat belajar, semangat untuk berilmu, itu sudah sangat baik. Itu sudah sangat bagus. Tapi yang diberikan kabar gembira adalah yang beriman karena ilmunya dan yang beramal dengan ilmunya. Itulah kata Allah, anna lahum ajran kabira, bahwasannya untuk mereka pahala yang besar. Ini juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Itu yang dikatakan oleh Allah sebagai keutamaan yang pertama. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, dan tidak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh dengan ilmunya itu. Yang pertama kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah manusia terbaik. Ketika kita punya ilmu, itu kita sudah baik. Tapi yang terbaik adalah kata Allah, yang beriman dan beramal soleh, beramal dengan ilmu, baru mendapatkan ucapan Allah setelahnya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah manusia terbaik. Yang paling baik di antara kita adalah yang tahu ilmu kemudian amalkan, walaupun sedikit. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ditambah lagi balasannya, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Ini di akhirat. Ini kata Allah, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu 'adnin tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum du'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb-nya adalah Jannatu Aden. Adalah surga Aden. Surga yang paling tinggi. Tajri min tahtihal anhar. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga Aden itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian itu bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya, yaitu yang berilmu. Karena yang takut kepada Rabb-nya itu hanya yang berilmu. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hambanya itu yang punya ilmu. Jadi ini surga Aden, ridha Allah, didapatkan kalau kita punya ilmu, terus beramal dengan yang kita tahu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Allah, wal 'ashr, demi masa.
Sebagian ulama tafsir yang lain menafsirkan wal asr demi salat asar. Allah bersumpah dengannya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Termasuk saya, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita semua berada dalam kerugian. Illal ladina amanu. Kecuali yang beriman. Kata para ulama maksudnya yang berilmu. Karena tidak mungkin beriman kalau tidak ada ilmunya. Banyak orang tidak beriman karena bodoh. Karena tidak tahu. Ini yang pertama yang tidak merugi. Yang punya ilmu. Wa amilus solihat. Yang kedua. Ini yang kita bahas. Kemudian yang beramal soleh. Amal soleh itu amalan yang dilakukan di atas ilmu. Bukan dilakukan di atas kebodohan. Wa tawasau bil haqq. Ini yang ketiga. Kecuali orang-orang yang saling berwasiat. Menasehati dalam yang benar. Wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk selalu bersabar. Disebutkan yang kedua. Yang tidak merugi. Adalah yang beramal soleh. Dan disebutkan setelah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmulah yang akan menuntun kita untuk beramal. Ini ayat kita sering baca, kita sering ulang, sering dengar. Yang mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat ini, yaitu surat Wal-Asr. Seandainya tidak diturunkan kepada kita surat lain kecuali ini, itu cukup untuk kita hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini, kita akan keluar dari kerugian kalau beriman, beramal, bersabar, saling mengingatkan kepada yang benar, saling menasihati. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi di ayat yang lain, فَأَمَّا الَّذِينَ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka mereka berada di raudhah, taman-taman surga, yuhbarun, mereka bergembira di dalamnya. Lihat yang disebutkan, siapa di sini? Digandengkan lagi. Fa'ammal ladina amanu. Adapun yang beriman, berilmu. Wa amilus solihat. Selalu dipasangkan dalam Al-Quran. Karena kalau ada orang rajin beramal tanpa ilmu, tidak berguna. Ada orang beramal tanpa ilmu. Itu al-maghdum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang dimurkai atas mereka. Nabi ditanya oleh sahabat, siapa mereka itu? Ahmun Nasoro, apakah Nasoro? Siapa lagi? Kan orang Nasoro semangat beramal, tidak punya ilmu. Iya. Dan juga bukan orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Seperti orang-orang Yahudi. Dan yang mirip dengan mereka. Ketika Nabi membaca Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, ditanya apakah mereka Yahudi? Ya siapa lagi? Orang Yahudi lah punya ilmu Alkitab tapi tidak beramal. Bahkan mereka menyembunyikannya. Mereka menyembunyikannya. Kita tidak. Di dalam Al-Quran kita selalu digandengkan. Fa'ammal ladina amanu wa amilus solihat. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Adapun orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Fahum fi raudatin yuhbarun. Maka mereka berada dalam taman-taman surga dalam keadaan bergembira. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum." Adapun orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Berapa ayat kita baca? Selalu berilmu, beramal.
beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Kata Allah, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan Allah menambah untuk mereka sebagian dari keutamaannya. Karena kita akan mendapatkan nanti di akhirat adalah balasan untuk amalan kita dan tambahan dari itu. Dan ayat-ayat yang sangat banyak yang semisal dengan saya baca ini. Dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan beramal soleh. Yang menjelaskan keutamaan beramal soleh. Dan amalan adalah faedah serta buah dari ilmu. Beramal dengan ilmu itu keselamatan. Karena kita tidak masuk dalam al-maghdub, tidak masuk dalam ad-dol. Adalah keselamatan dunia, alam barzah dan akhirat. Dunia, alam barzah dan akhirat. Kita coba melihat para sahabat. Generasi terbaik dari umat ini. Kenapa mereka selamat? Mereka bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan kenapa Nabi katakan bahwa satu gunung Uhud kita bersedekah itu tidak sebanding dengan satu mud sahabat atau bahkan setengahnya tidak. Bahkan setengahnya tidak. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya adalah amalan mereka itu di atas ilmu. Itu di atas ilmu. Mereka sangat mengagungkan dalil. Mereka sangat mengagungkan dalil. Serta mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Walaupun itu hanya satu. Kita bisa lihat contoh. Contoh pertama bisa kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yanhaakum an tahlifu bi'abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Iya. Kadang di awam kita kadang mendengar orang bilang bersumpah dulu atas nama bapakmu, ibumu. Kalau memang benar. Itu kebiasaan dulu jahiliyah. Sebelum Islam. Setelah itu Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua. Inna Allah Azza wa Jalla yanhaakum an tahlifu bi'abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Apa yang dilakukan oleh Umar ketika mendengar ini? Qala Umar, "Fawallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha." Demi Allah, saya tidak pernah bersumpah dengan nama bapak-bapak, nama selain Allah, semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar. Semenjak belum dengar itu hadis, tidak pernah belum melanggar. Tidak pernah belum lakukan. Ini keutamaan. Inilah mereka. Makanya kita tidak heran kenapa itu Umar adalah manusia terbaik ketiga setelah Rasulullah dan Abu Bakar.
Karena di dalam hatinya pengagungan terhadap ilmu yang dia tahu itu besar dan luar biasa. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bercerita terkait dengan awal kejadian yang terjadi di tengah kaum muslimat, para wanita sahabat ketika turun ayat hijab. Yang sebelumnya enggak ada kewajiban hijab. Beliau bercerita lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, itu ayat dalam surah An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ala juyubihinna. Tatkala turun ayat ini, dan hendaklah mereka para perempuan menutupkan kain kerudung mereka ke dada-dada mereka. Itu dari atas kepala ke bawah. Tidak ada yang terlihat kecuali matanya. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, kalau bisa hanya kelihatan satu mata untuk maslahat melihat jalan. Itu mata terbuka karena maslahat untuk melihat jalan. Itu mereka katakan. Ini para perempuan. Tatkala ini turun ayat, kan tidak ada dibilang jahit hijab. Tidak ada. Dulu. Awal turun ayat ini, apa kata Aisyah? Aqadna uzrahunna fasyaqqaqnaha min kibalil hawasi faqtamarna biha. Tidak ada dari mereka yang bilang, tunggu dulu, kita pesan dulu, jahit dulu baik-baik. Iya. Atau tunggu dulu. Saya masih belum mampu. Tidak ada begitu. Lihat sahabat, makanya mereka generasi terbaik, laki-laki dan perempuannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika turun ayat tadi, maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah. Dia robek sarungnya dan dia menjadikan sebagai kerudung mereka. Langsung amalkan. Turun, dia tidak tunggu. Langsung dia robek sarungnya yang bagian bawah. Bagian rendahnya. Dan mereka berjilbab dengannya. Lihat. Makanya mereka orang terbaik. Para perempuan sahabat adalah para perempuan yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ini mereka. Contoh ketiga. Ada dalam riwayat Imam Abu Daud. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dan Syekh Muqbil. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah. Kalau antum membacanya dengan baik, antum akan melihat bahwa para sahabat itu mereka beramal hanya sekedar kadang melihat Nabi lakukan tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan suatu kejadian yang ada di Madinah. Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi. Tatkala Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama para sahabatnya. Jadi imam beliau. Para sahabatnya makmum di belakang. Idkhala'a na'alaih. Tiba-tiba Nabi buka sandalnya. Kan masjid Nabi SAW beralaskan tanah. Jadi mereka sholat. Ada yang pakai sandal, ada yang tidak. Dan boleh sholat pakai sandal. Cuman di masjid yang seperti itu. Kalau masjid kita sekarang ini, hal itu tidak disunahkan. Karena akan mengotori karpet. Iya. Jadi Nabi pernah sholat pakai sandal. Terus di tengah sholat belum buka sandalnya. Fawadu'ahuma an yasari.
Nabi letakkan di sebelah kirinya. Belum buka dan belum letakkan di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqaw ni'alahum. Tatkala para sahabat melihat itu, mereka langsung buang sandal-sandalnya juga dalam sholat. Dia buka juga. Dia lepas juga sandalnya. Ini dalam sholat ini. Dia juga sandal mereka. Subhanallah. Dia tidak bertanya dulu, kenapa ini Nabi lepas? Tidak. Ketika Nabi lepas, langsung mereka lepas sandalnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, salam, beliau bertanya kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Kenapa kalian membuka sandal-sandal kalian? Qalu, mereka jawab, ro'inak, alqaitana alaik. Ya, kami melihat engkau buka sandal. Oleh sahabat, kami melihat engkau buka sandal. Ya, kami juga buka. Kami juga buka. Qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Jibril alaihissalam atani. Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku. Akhbaroni, maka dia mengabarkan kepadaku anna fihi maqdaron. Di sandalku ada kotoran. Ada kotoran di sandalku. Iya. Makanya saya disuruh buka. Kalian kan tidak ada kotorannya. Makanya Nabi menuntun faidza jahadukumul masjid liandur. Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, lihat dulu bagian bawah sandalnya. Bagian bawah sandalnya. Fa'in ra'a tidak dan kalau dia melihat di kedua sandalnya ada kotoran, al-yamsahhu wal yusalli fihima. Maka dia cukup dia lapkan di tanah dan solat menggunakannya. Solat menggunakannya. Yang menjadi inti kita adalah bagaimana mereka itu mengamalkan ilmu sekedar lihat. Ini kejadian. Makanya mereka disebut generasi terbaik. Makanya mereka dijadikan syarat seorang itu berada di atas kebaikan kalau dia mengikuti Quran, sunnah di atas pemahaman para sahabat. Setelah para sahabat, tidak ada yang dimasukkan dalam situ. Iya, karena mereka itu tadi, mereka sedikit takalupnya, sedikit menentangnya, sedikit sekali. Iya, mereka selalu beramal dengan dalil. Terus ada lagi kisah yang lain. Ini yang keempat. Bagaimana mereka mengamalkan ilmunya. Ada hadits riwayat Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Mukbil dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Belum menukil bahwa Nabi SAW bersabda la yamna'anna ahadakum haibatun nas ayyatakallama bihaqqin idza ra'a aw syahidahu aw sami'a. Kata beliau Nabi SAW bersabda, jangan sampai rasa takut kepada manusia membuat salah seorang dari kalian terhalang untuk mengatakan kebenaran yang ia lihat atau ia saksikan atau ia dengar. Lihat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, waditu anni lam akun sami'tuhu. Saya sangat berharap sekiranya saya tidak pernah mendengarkan hadis itu. Ini sisi lain dari sahabat. Tadi beberapa hadis kejadian dari yang pertama sampai ketiga. Kalau mereka mendengarkan hadis, langsung diamalkan. Atau melihat hadis, langsung diamalkan. Ini sisi lain. Mereka kadang takut dengar hadis, jangan sampai dia tidak mampu amalkan.
Ketika Nabi berkata ini, jangan sampai rasa takut kepada manusia kalian tidak mengungkapkan kebenaran yang dia lihat atau dia dengar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya sangat berharap seandainya hadis itu saya tidak dengar. Karena kita tidak tahu, kadang kita mau ngomong yang benar, tapi karena ada orang takut kepada manusia, kadang terhalang dari mengucapkannya. Iya, ini disebutkan. Kemudian yang kelima, lebih dari ini lagi, bahkan lebih daripada tadi membuka sandal di dalam sholat, itu kan hanya dibuka saja. Ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Satu kejadian waktu perpindahan dan pergeseran kiblat. Kan kaum muslimin sholat dulu menghadap Baitul Maqdis ke Syam awalnya. Iya. Setelah itu turun kepada Nabi di Madinah. Ayat itu turun di malam hari. Tidak banyak orang tahu. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitullah, Ka'bah. Untuk menghadap Baitullah, Ka'bah. Maka orang-orang yang datang sholat subuh di Masjid Nabawi, mereka tahu bahwa kiblat sudah berubah. Dari menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Baitullah. Yang mana Baitul Maqdis dan Baitullah ini berlawanan arah. Kalau penduduk Madinah, kalau dia menghadap Baitul Maqdis, berarti dia belakangi kiblat Baitullah. Iya. Karena posisi Madinah kalau dibandingkan dengan kita, berarti dengan Ka'bah sama Baitul Maqdis adalah timur barat. Ke arah timur Baitul Maqdis, ke arah barat Baitullah. Yang datang sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi, mereka tahu bahwa kiblat sudah digeser karena Nabi SAW menjadi imam. Di selain Masjid Nabawi, seperti Masjid Kuba, mereka sholat subuh masih menghadap Baitul Maqdis. Lewat seseorang yang sholat di Masjid Nabi, pulang ke rumahnya melewati Masjid Kuba. Langsung dia teriak. Ini satu orang saja. Innal Qur'ana qad unzila al-laila ala Rasulillah. Quran telah diturunkan pada malam hari ini kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan beliau untuk menghadap Baitullah. Apa yang dilakukan? Ini sementara sholat, menghadap Baitul Maqdis. Kata sahabat ini, fastadaru. Maka mereka semua berputar. Berputar. Bayangkan, tadi kan imamnya ke sana. Makmum juga hadap sana semuanya. Sekarang mereka langsung berputar menghadap ke sini. Ke kiblat. Baitullah. Tidak ada yang bilang, itu cuma berita seorang. Tunggu dulu, jangan langsung diamalkan. Ini mereka. Inilah semangatnya mereka. Ini namanya ilmu itu menuntun kita untuk beramal. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ini dari sahabat. Demikian pula dari kalangan ulama salaf. Kita contohkan beberapa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Ahlaqir Rawi, beberapa periwayatan dari kalangan salaf bagaimana mereka mengamalkan ilmunya. Dinukil dari Sahal ibn Abdullah rahimahullah. Beliau berkata, al-ilmu hidalat dzatid dunya. Ilmu itu salah satu kelezatan dunia. Kalau kita diberi ilmu, kita diberikan salah satu nikmat hidup di dunia ini. Ini dulu yang beliau katakan di awal. Ilmu itu sudah baik. Kita punya ilmu,
itu sudah indah. Tapi lebih indah lagi kalau kita amalkan. Makanya kata beliau, faida umila bihi sorolil akhirah. Kalau diamalkan, maka jadi kenikmatan akhirat. Jadi kalau hanya kita punya ilmu, tidak amal, berarti kita telah diberikan nikmat dunia. Tapi kalau kita amalkan, jadi nikmat akhirat. Berarti kita dapat dua. Sudah nikmat dunia kita dapat karena kita bisa punya ilmu. Dan kita dapat nikmat akhirat. Karena dengan beramal, kita mendapatkan surga. Ini Sahal ibn Abdullah. Demikian pula dinukil dari Abul Qasim Al-Junaid. Beliau berkata, al-ilmu yushiru ila isti'mali. Ilmu itu mengantarkan kepada pengamalan. Kalau kita tahu ilmu, pasti kita mau amalkan. Pasti. Walaupun sekali. Kalau kita dapat ilmu, mau tidak mau itu. Ilmu itu akan mengantarkan, memaksa kita untuk beramal. Karena ketika kita datang ke majelis ilmu, itu kan hidayah dari Allah. Itu sudah dibukakan pintu kebaikan untuk kita. Ini nama itu yang disebut dengan hidayatu ila thariq. Hidayah Allah ke jalan. Tapi hidayah ini akan mulia kalau kita dapat hidayah fit thariq. Hidayah dalam jalan itu, yaitu beramal dengan yang kita tahu. Kata beliau, al-ilmu yushiru ila isti'mali. Ilmu itu mengisyaratkan pada pengamalannya. Fa'idha lam tusta'mal al-ilm fi maratibihi rohalat barakatuhu. Apabila ilmu itu tidak diamalkan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Yang wajib kita dahulukan, yang kemudian yang sunnah. Dalam tingkatan-tingkatannya. Yang mampu dulu kita lakukan, kemudian yang setelahnya. Ilmu itu kalau tidak diamalkan pada tingkatan-tingkatannya, rohalat barakatuhu, maka akan hilang berkahnya. Ilmunya tetap ada, tapi berkahnya tidak ada. Ini isyarat dari Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Ilmu itu akan berkah kalau kita beramalkan. Iya. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnul Mu'taz rahimahullah. Beliau berkata, ilmul mu'min fi amali. Ilmunya seorang mukmin itu dalam amalannya. Seorang dikatakan punya ilmu kalau dia punya amalan. Beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Ini juga yang dikatakan oleh Bishr Al-Harith. Al-ilmu hasanun liman amila bihi. Ilmu itu bagus bagi yang mengamalkan. Ilmu itu bagus bagi yang mengamalkannya. Wa man lam ya'ti ma'alima ad-darrah. Dan siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia tahu, itu malah akan membahayakannya. Itu akan membahayakannya. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Kata beliau, "'alan nasi ayyata'allamu." Wajib bagi orang untuk belajar. Ya, kita wajib belajar, wajib kita berilmu. Wajib itu tidak boleh tidak. Wajib bagi seluruh manusia untuk berilmu. Fa'idha alimu fa'alaihimul amal. Kalau sudah berilmu, maka wajib mereka beramal sesuai dengan kadarnya dan tingkatannya. Ini kata Fudail Ibnu Iyad. Berkata Sufyan Ibnu Uyainah, al-ilmu illam yanfa'aka darrak. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat untukmu, maka dia akan membahayakanmu. Ini yang beliau katakan. Dan juga beliau berkata, in ana amiltu bima a'lam fa ana
lamun nas. Beliau hikayatkan dirinya sendiri. Kalau saya amalkan yang saya tahu, maka adalah saya orang yang paling berilmu. Kalau saya amalkan apa yang saya tahu, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Wa illam a'mal bima a'lam. Jika saya tidak beramal dengan apa yang saya tahu, falaysa fid dunya ahadun ajhalu minni. Maka tidak ada di dunia ini seorang yang lebih bodoh daripada saya. Karena ciri ilmu itu amalan. Ciri ilmu itu adalah dengan beramal. Kita tahu dalam syariat kita amalkan, itu ciri bahwa kita punya ilmu. Iya. Yeah. Ini kata Sufyan Ibnu Uyainah. Dan juga berkata Ahmad Ibn Atha. Beliau berkata, man kharaja ilal ilmi la yuridul amal lam yanfa'hul ilm. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal bil ilmi nafa'ahu qalilul ilm. Subhanallah. Siapa yang keluar ke majelis ilmu karena dia mau mengamalkan. Oh, sebentar ada majelis, saya mau ke sana supaya bagus. Kalau keyakinan bagus, keyakinan saya. Kalau ada amalan saya akan lakukan. Siapa yang keluar untuk belajar, kemudian tapi dia tidak inginkan amalan. Tidak bermanfaat ilmunya. Kalau pergi belajar tapi tidak mau amalkan, tidak bermanfaat ilmunya. Tapi kata beliau, waman kharaja ilal ilmi yuridul amal bil ilm. Siapa yang keluar kepada ilmu, dia ingin mengamalkan ilmunya. Nafa'ahu qalilul ilmi. Ilmu yang sedikit itu akan memberikan manfaat untuknya. Tidak harus banyak. Sedikit yang kita tahu dan kita amalkan, itu bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk kita. Ini yang dikatakan oleh Ahmad Ibn Atha rahimahullah. Dan dinukil oleh Al-Imam Al-Mirdawi rahimahullah. Beliau murid Imam Ahmad. Beliau berkata, qala li Ahmad. Berkata kepada saya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ma katabtu hadithan anin Nabi SAW illa wa qad amiltu bih. Saya tidak pernah menulis satu hadis dari Nabi SAW kecuali pasti saya sudah amalkan hadis itu. Jadi beliau tidak tulis kecuali beliau sudah amalkan hadisnya. Sampai beliau bercerita, hatta marrobi, sampai pernah lewat padaku. Anan Nabi SAW ihtajama. Bahwa Nabi SAW beliau pernah berbekam. Wa atau Abu Toibah dinaron. Dan beliau memberikan bayaran kepada Abu Toibah yang membekamnya 1 dinar. Fa'toitul hajjam dinaron. Saya berbekam dan saya memberikan tukang bekam itu 1 dinar. Imam Ahmad dinukil bahwasannya beliau jarang memiliki uang 1 dinar. Tapi karena mau mempraktekkan sunnah, beliau usahakan punya 1 dinar dan beliau berbekam dan bayar tukang bekamnya dengan 1 dinar. Hinah tajamtu, ketika saya berbekam. Lihat mereka. Ini adalah kisah-kisah mereka yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu akan mengantarkan kita kepada amalan. Tidak akan menelantarkan kita. Pasti setelahnya akan lahir amalan. Karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Sebagaimana keburukan itu akan melahirkan keburukan pula. Lihat ketika Nabi SAW berkata dalam hadits Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ketika beliau menganjurkan untuk selalu jujur, kan beliau katakan, ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir.
Kejujuran itu akan mengantarkan kamu kepada kebaikan berikutnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Lihat. Jujur akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Demikian pula yang lainnya. Kalau kita mengetahui ilmu, maka itu akan mengantarkan kita kepada amalan. Dan jika kita beramal dengan ilmu, maka amalan dengan ilmu itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kedudukan beramal dengan ilmu. Yang kita barengkan tadi dengan kisah-kisah dari para sahabat dan ulama untuk membuktikan bahwa amalan itu memang akan menuntun kita dalam beramal. Ilmu itu akan mengajak kita dalam beramal. Walaupun ilmu itu sendiri punya keutamaan yang sangat banyak. Tidak samar bagi kita tentunya keutamaannya. Di dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu apapun yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan, kecuali tambahan ilmu. Ini pentingnya itu ilmu. Allah katakan, Kul, Rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, Rabbku, tambahkanlah ilmu. Lihat. Banyak yang mau diminta di dunia ini. Banyak sekali. Tapi yang diperintahkan untuk diminta tambahan adalah kepada Nabi kita apa? Ilmu. Katakan, wahai Muhammad, tambahkan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa tinggi kedudukannya. Kita bisa beda dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat, tergantung kadar ilmunya. Makin banyak kita punya ilmu, maka makin tinggi kedudukan kita. Kita mungkin tidak sadar. Kenapa kadang kita lagi rame-rame sama-sama ikhwah, kenapa ada seorang yang kita dorong maju untuk imam? Kenapa kira-kira? Kan begitu. Itu kan tindakan yang spontan begitu. Ya kan? Itu bukan keinginan kita. Itu keinginan Allah. Untuk menampakkan pada kita bahwa ilmu itu penting. Penting. Ilmu akan meninggikan kita. Ada kejadian di masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saat belum menjadi khalifah, belum mengangkat seorang gubernur di Mekah. Belum pernah mengundang gubernurnya untuk berkumpul semua di sebuah tempat yang bernama Asfan. Keluar dari Mekah, ya, ke arah Suriah. Iya. Maka gubernurnya ini pergi ke sana dengan undangan itu. Umar bertanya kepadanya, siapa yang kamu walikan di sana, di penduduk lembah? Maksudnya, siapa yang menggantimu di sana saat kamu datang ke sini? Dia bilang, Ibnu Abza. Yang saya wakilkan untuk memimpin selama saya pergi ini adalah Ibnu Abza. Kata Umar, man Ibnu Abza? Belum dikenal. Siapa itu Ibnu Abza? Maula min mawalina. Beliau berkata, mantan budak dari budak-budak kami. Mantan budak. Iya. Kata Umar, kamu mengangkat maula? Apa dia bilang? Dia katakan, innahu alim bi kitabillah. Alim bi kitabillah. Dia orang yang berilmu tentang Quran. Itu yang dia katakan. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang karena kitab ini dan merendahkan yang lain. Di dunia ini ada yang rendah, hina karena tidak mau dengar Quran. Sebagian yang lain mulia karena mendengarkan Al-Quran. Ini Nabi SAW bersabda. Jadi ilmu ini akan meninggikan kita di sisi manusia dan lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita maklumi bersama akan mengantarkan kita kepada surga. Karena pasti kita beramal, setelah itu surga. Kita sering sekali mungkin dengar hadis. Dan ini bukan hadis yang asing. Bahkan di anak sekolah sudah dihafal. Iya. Hadis yang sangat terkenal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Jadi ilmu ini akan mengantarkan kita ke surga. Ilmu akan mengantarkan kita ke surga. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Ilmu akan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Iya. Dengan semangat belajar, menghadiri dan mendatangi majelis ilmu, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan di hadis tadi dari Abu Darda radhiyallahu taala an, bahwa seorang yang punya ilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai ikan di laut, semut yang berada di lubangnya, itu memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Kalau kita punya ilmu, semuanya memintakan ampun untuk kita. Ilmu yang lebih meninggikan kita daripada ahli ibadah. Iya, daripada orang yang rajin ibadah. Nabi juga yang mengatakannya. Fadlul alim alal abid kafadli al-qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, maka seperti keutamaan kelebihan bulan di atas seluruh bintang. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dengan ilmu, sekali lagi kita bisa dibedakan dari dengan yang lain. Lihat di Quran, walaupun ini bukan untuk manusia, tapi Allah gambarkan tentang anjing. Anjing itu hewan yang hina. Bahkan pernah Nabi membuat percontohan dengan anjing, dan beliau katakan tidak ada lagi percontohan yang lebih buruk daripada itu. Tapi dalam Al-Quran dibedakan buruannya, tangkapannya anjing yang dilatih sama anjing yang tidak dilatih. Kalau kita punya anjing untuk berburu binatang buruan, kita latih cara berburu. Itu tangkapannya halal dimakan. Walaupun dia sampai bunuh. Kita tidak sempat sembelih. Kita lepas dengan bismillah. Maka gigitannya itu sudah sembelihannya. Iya, halal dimakan.
Tapi kalau tangkapannya anjing liar yang tidak dilatih, haram dimakan. Bayangkan. Halal dan haramnya dibedakan. Kalau dia punya ilmu, ini anjing. Nah, bagaimana lagi kalau manusia yang berakal? Tentunya akan lebih dibedakan dengan ilmu. Dengan ilmu. Lebih dibedakan dengan ilmu. Maka dari sini adalah merupakan dorongan yang sangat besar untuk kita menghadiri majelis ilmu. Karena sangat besar kelebihannya dan keutamaannya. Kalau kita membaca sejarah siro-siro ulama terdahulu, kita akan takjub. Di antara mereka, ada yang tidak pernah alpa majelis nahwu selama 50 tahun. Majelis nahwu. Tidak pernah alpa. Selama 50 tahun. Kita majelis nahwu. Subhanallah. Waktu dibuka pertama ya 20. Tapi kalau sudah lama-lama sedikit, ya sisa 2. Ini kita. Kenapa itu? Kesadaran kita kurang terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Kita biasa mendengarkan info kajian kadang. Iya, lagi musim panen coklat. Panen durian. Tidak sempat hadir. Padahal coklatnya tidak lari kalau dia pergi dulu majelis. Maghrib Isya. Tidak lari. Iya. Tapi demikianlah. Para sahabat. Nabi SAW rela mereka bergantian. Satu hari dia kerja. Besoknya gantian lagi. Yang satu pergi belajar. Karena ilmu. Karena ilmu. Dan yang mau mereka amalkan. Yang mau mereka amalkan. Dan sebagai penutup untuk ilmu ini. Ilmu itu lebih utama daripada harta yang kita cari. Kalau kita bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, kemudian kita bermajelis di hari Ahad, yang kita lakukan di Senin sampai Sabtu itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan yang kita lakukan di hari Ahad. Atau kalau kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5, kemudian Maghrib Isya kita bermajelis, tidak ada nilainya. Di antara yang menyebutkan perbedaannya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berwasiat kepada tabi'in yang bernama Kumail. Ketika beliau katakan kepadanya, banyak nasihatnya tapi ada tentang ilmu. Ya Kumail, alaika bil ilm. Wahai Kumail, hendaknya kamu selalu memperhatikan ilmu. Belajar. Kata beliau, fa innal ilma khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa bisa? Dari sisi mana? Beliau berkata, al-ilmu yahrusuka. Wal mal anta tahrusuhu. Ilmu, dia akan menjaga kamu. Ilmu akan menjaga kamu. Menjaga kamu di dunia, di kuburan, di akhirat. Ya kan? Di dunia sudah tidak bisa dimaklum, tidak bisa tar lagi manfaatnya. Manfaatnya ilmu di dunia ini. Iya. Kita bisa terhindar dari haram, bisa melakukan yang halal, itu karena ilmu. Kalau kita orang bodoh, susah. Kita akan menjadi hati bulail. Seperti orang yang kumpul kayu bakar di malam yang gelap gulita. Yang akan memasukkan di semua tasnya yang dia bawa untuk kayu bakar itu hal yang bermanfaat dan yang berbahaya. Kadang dia akan masukkan ular.
yang bisa membunuhnya. Itu kalau kita tidak punya ilmu. Itu akan menjaga kita di dunia. Menjaga kita di alam barzakh, di kuburan. Lihat ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadits Al-Bara' ibn Azib. Sejarah meninggalnya orang, ketika dia meninggal itu dan dikuburkan, datang malaikat mendudukannya dan bertanya, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu? Orang yang beriman menjawab, Robku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Dia ditanya, dari mana kamu tahu? Saya baca kitab Allah. Lihat. Itu jawabannya. Sementara Al-Murtab, Al-Fajir, orang yang hidup dalam keraguan, dosa, sama didudukan di kuburannya, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dia hanya bilang, haha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar orang bicara, saya juga bilang begitu. Jadi dia enggak di atas ilmu, dia cuma dengar orang. Dikatakan oleh malaikat, kamu enggak baca. Kamu enggak cari tahu. Ini celaan untuknya. Jadi ilmu bermanfaat untuk kita di kuburan. Ilmu bermanfaat bagi kita di akhirat, apalagi akan nampak di sana. Kita sudah sebutkan tadi, banyak sekali dalil bahwa ilmu ini adalah yang akan memasukkan kita ke dalam surga, selamat dari neraka. Jadi kata al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjagamu. Wal mal anta tahrusuhu. Sementara harta kamu yang menjaganya. Anda mungkin pernah melihat orang sudah masuk di rumahnya atau pernah kita alami sendiri. Kita sudah masuk di dalam, tapi motor kita masih di jalan. Bisa kita tidur? Kan begitu. Paling tidak istri kita akan ngomel-ngomel. Motor tak. Kan begitu. Ini menunjukkan harta itu akan kita yang jaga. Ilmu bukan. Ilmu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Harta tidak. Kita yang menjaganya. Inilah bedanya. Makanya kita paling tidak harus bersemangat untuk ilmu sebagaimana kita semangat untuk dunia. Paling sedikit itu. Kalau kita mampu bangun cepat, menahan haus, menahan capek untuk dunia ini, untuk dunia. Iya. Untuk dunia. Seharusnya untuk ilmu paling tidak harus sama. Nah, apalagi medannya beda. Kalau kita misalnya di sini orang panen apa? Kalau di Mamuju. Kalau bekerja. Sawit. Kita panen sawit, ada AC-nya. Yang dipasang. Nah, enggak ada kan? Enggak ada AC-nya. Terus, belum lagi tangan akan terluka. Kadang juga kaki akan terluka dengan duri-durinya. Tapi kita bisa bertahan. Kita bisa bangun cepat. Kita bilang sama istri kita, kasih bangun cepat, Anda mau pergi panen. Tapi kalau ilmu, enggak ada. Gimana itu? Seharusnya paling sedikit itu sama. Sebagian salah bilang, bangunlah untuk akhiratmu sebagaimana kamu bangun untuk duniamu. Paling sedikit itu. Harusnya seperti itu. Iya. Harusnya seperti itu. Paling sedikit. Karena itu lebih bermanfaat. Lebih bagus hasilnya, buahnya. Dibandingkan dengan harta yang kita dapat. Dibandingkan dengan harta yang kita dapat. Ini sedikit terkait dengan ilmu dan amalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan.
Silakan, Pak. Hmm. Kita sebenarnya untuk itu bisa baca hadis-hadis, mengingat hadis Nabi tentang keutamaan ilmu. Seperti tadi, Pak, kita mau pergi belajar, tapi banyak sekali hambatan dan cobaan yang membuat kita kadang duduk tidak jadi pergi. Nah, kita harus ingat bahwa kalau saya pergi ini surga. Itu kita paling sedikit itu yang bisa, kan ini mudah kita lakukan. Mudah kita ingat. Kita ingat tadi hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Kalau saya pergi ini, maka saya akan diangkat oleh Allah kedudukannya. Kita ingat dalil-dalil tentang ilmu. Kalau bisa lagi yang lebih luas, kita baca sejarah bagaimana semangatnya orang-orang dulu dalam belajar. Dalam belajar. Kita tahu Imam Al-Bukhari, rahimahullah, tentunya tidak ada yang tidak tahu. Semuanya tahu Imam Al-Bukhari. Bukunya jadi buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi kita tidak tahu bagaimana belajarnya. Dia pernah belajar. Dia pernah belajar di seorang guru. Suatu ketika teman-temannya merasa dia hilang. Maksudnya tidak hadir. Maka teman-temannya pergi tengok ke rumahnya. Ternyata belum telanjang. Tidak punya lagi pakaian. Tidak punya lagi pakaian. Kenapa bisa? Dia sudah jual semua karena belajar. Ini Imam Bukhari, Pak. Pengorbanannya besar. Dia jual habis uangnya. Dia jual semua yang dia punya. Termasuk pakaiannya. Untuk belajar. Mereka lebih susah daripada kita. Kita sekarang belajarnya lebih mudah. Ini fungsi yang kita baca sirah mereka untuk membuat kita semangat. Dulu mereka susah sekali belajar. Bahkan di antara mereka ada yang minum kencingnya beberapa kali karena haus. Dalam belajar tidak ada air, darurat. Dia minum kencingnya. Kita sekarang ini alhamdulillah minum air aqua, oh ya ada kopinya lagi. Itu kita baca, Pak. Itu sebagai penyemangat kita dalam belajar. Iya, penyemangat kita dalam belajar. Itu yang bisa membuat kita semangat insya Allah. Wallah. Tidak apa-apa, yang penting pernah kita amalkan. Kan tidak harus kita amalkan terus. Yang penting kita pernah amalkan. Seperti Imam Ahmad, kan belum lewat hadis bekam, belum bekam dan belum bayar. Kan belum tidak bekam sekali. Tapi pernah belum lakukan itu sunnah. Pernah belum lakukan itu sunnah, baru kita bagi ke orang lain. Iya, walaupun kadang juga tidak kita amalkan, harus kita juga sampaikan. Karena rubba hamilu fiqhin laisa bifaqih. Wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu min. Kadang itu pembawa ilmu, tidak diamalkan ilmunya, tapi dia bisa sampaikan kepada orang yang akan bisa mengamalkannya. Akhirnya kita dapat manfaat dari situ. Mengamalkan ilmu juga itu adalah dengan menyampaikannya. Mengamalkan ilmu itu juga dengan menyampaikan ilmu itu. Wallahualam. Silakan. Kuat boleh kertas juga enggak? Baik. Pertama, kita bangun di atas nasihat. Kita sampaikan kepadanya bahwa pentingnya kita berhijab ketika keluar. Iya, kita penting berhijab ketika keluar.
Kita sampaikan ilmunya kepadanya. Ya, bahwa hijab itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umatnya harus kita lakukan. Kita sampaikan ilmu kepadanya. Itu yang paling utama dulu. Kita tanamkan ilmunya. Itu juga nanti berfungsi kalau dia ditanya oleh orang lain, "Kenapa kamu berhijab?" Ya, karena ini perintah Allah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kalau dia lakukan, alhamdulillah. Kalau dia tidak lakukan, maka belum hidayah dari Allah. Kita doakan hidayah untuknya. Kita doakan orang tua sebagai orang tua, doakan anaknya supaya dapat hidayah. Dia seperti kita dulu. Kan, apalagi rata-rata kita kan sekarang sedikit yang lahir bahwa langsung dari orang tuanya yang kenal sunnah. Kan jarang. Saya sendiri, saya kenal ini pengajian tamat SMA. Maksudnya kita semua kan begitu. Nah, kalau ada saudara kita, orang tua kita, atau anak kita juga tidak seperti yang kita lakukan, maka belum hidayah. Makanya kita selalu doakan hidayah untuknya. Itu sikap terbaik. Kemudian setelah itu juga kita mengingkari dalam hati apa yang dia lakukan. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan ucapan, maka hati kita ingkari saja, itu salah. Itu salah. Ya, walaupun kewajiban bagi seorang anak untuk taat dan dengar pada orang tuanya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Bagaimana hukumnya imam masjid yang bacaannya bukan lagi merubah tajwid, tapi bahkan sudah merubah lafaz dari Al-Quran itu sendiri? Kalau kita bisa nasihati baik-baik bahwa ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam itu yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Paling bagus tajwidnya. Kalau kita sampaikan itu. Dan nasihatnya itu bisa disampaikan secara pribadi kalau tidak bisa dinasihatkan secara umum. Karena kadang nasihat secara umum kadang membuat orang lebih jauh. Ketika sudah disampaikan nasihatnya, kalau tidak ada masjid lain kecuali di situ, kita sholat saja. Kita dapat pahalanya, dia dapat dosanya. Kita dapat pahalanya, dia dapat dosanya. Kita baca satu lagi, baru kita tutup. Adakah anjuran dari Allah dan Rasulnya untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil? Dan apakah lafaz ini bisa diucapkan berulang semisal waridan? Wallahu alam, datang dari Nabi SAW kala beliau dikepung oleh orang-orang musyrikin dan kafir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Juga datang ucapan ini dari Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun jadi wirid, Allah alam. Allah alam. Ada lagi? Oh, di atas. Baik, Pak. Saya kira ini tadi terakhir. Nanti, Pak. Nanti mungkin setelah asar, mungkin kita tanya jawab saja. Insya Allah. Ditambah nanti kan ada setelah duhur, atau jam berapa nanti tergantung panitia. Kita kan ada satu materi. Nanti setelah asar bisa kita tanya jawab. Kalau masih banyak yang ingin ditanyakan, insya Allah. Ini sudah masuk waktu sepertinya karena sudah banyak HP yang berteriak-teriak. Iya, kita cukupkan dulu untuk persiapan salat duhur. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.